Selamat sore Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Perkenankan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Pada sore hari ini Bapa, kami menayangkan Bapa tentang dialog antara Tuhan Yesus dengan Pilatus. Siapapun yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Perkenankan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, sebab hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Bapa, hamba-Mu yang hina dan debu ini bisa membawakan dengan benar dan baik semua yang keluar dari hatiku dan bibirku adalah benar, berkenan dengan Bapa. Seluruhnya kami lakukan untuk memuliakan-Mu. Mohon Bapa berkenan membimbing hamba-Mu yang hina dan debu ini dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang amat kami kasihi. Kami memuliakan dengan segenap roh dan jiwaku. Kami mohon bimbingan Bapa. Amin. Ya terkasih, sebelumnya Maria, kami haturkan kidung pujian kepada Beliau, Allah Tritunggal yang Maha Kudus Nia. Dialah Yehova Nia, Allah Pencipta. Marilah Beliau kita puji bersama dengan segenap hati kita. Mari Nia.
kasihnya. Pujilah Yehova, hai segala bangsa. Pujilah, puji Yehova. Karena besar kemurahannya, kebenaran Allah kekal selamanya. Pujilah Yehova, hai segala bangsa. Pujilah, puji Yehova. Membawa berita sejahtera, membawa berita sejahtera, membawa berita sejahtera, membawa berita bagi seluruh umatnya yang dikasihinya, bagi seluruh umatnya yang dikasihinya.
Mia terkasih, perkenankan kami membacakan Mia dari Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan 37 Mia, dialog antara Tuhan Yesus dengan Pilatus. Mari Mia, kita simak dialog tersebut. Kami mulai Mia dari ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapat kesalahan apapun kepadanya." Mia terkasih, berdasarkan ayat-ayat tersebut yang telah kita simak bersama, dapat kita ketahui beberapa hal Mia. Yang pertama Mia, Pilatus menanyakan kepada Tuhan Yesus bahwa apakah beliau raja. Tuhan Yesus menjawab, memang beliau adalah raja. Tuhan Yesus adalah raja, seorang raja nih. Beliau memang seorang raja, tetapi bukan raja dari dunia ini nih. Tetapi beliau dari raja, kerajaan dari atas, kerajaan dari Allah Bapa nia. Beliau adalah raja kerajaan dari Allah Bapa, merajai dari orang-orang yang kudus.
orang-orang yang pada waktu hidupnya di bumi kudus, setelah meninggal roh dan jiwanya kembali kepada Allah Bapa, dan orang-orang yang kudus ini diperintah oleh Tuhan Yesus. Rajanya adalah Tuhan Yesusnya di kerajaan Allah Bapa, di mana Tuhan Yesus sebagai raja mereka. Disitulah Tuhan Yesus sebagai raja di kerajaan Allah Bapa. Jadi beliau adalah memang sebagai raja di kerajaan Allah Bapa, bukan sebagai raja di bumi ini yang sifatnya hanya sementara, beberapa puluh tahun mungkin. Tetapi di kerajaan Allah Bapa adalah kerajaan yang kekal dan abadi, yang selama-lamanya, yang tidak bisa diukur dengan ukuran waktu, dengan ukuran tahun, tetapi kekal selama-lamanya. Berapa jumlah orang yang dipimpin oleh Tuhan Yesus dalam kerajaan yang kekal abadi itu? Sekarang ini dari data tahun 2020, jumlah orang yang mempercayai Tuhan Yesus jumlahnya dari jumlah manusia 7 miliar, 33% adalah orang Kristiani. Jumlahnya 2,3 M. Kalau mereka seluruhnya hidup di dalam terang dunia, mereka yang menjadi tawar kembali bertobat, jadi jumlah itu bahkan bertambah dari orang yang kembali menjadi jalan lurus dari jamaah Tuhan, sehingga jumlahnya bertambah, jumlahnya menjadi 2,3 M lebih. Jumlah itulah yang dipimpin kelak di dalam kerajaan Allah yang kekal, yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai kerajaan yang kudus, kerajaan yang kekal. Jumlahnya cukup banyak. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku adalah raja, tapi bukan raja di bumi ini. Aku raja kerajaan Allah Bapa. Yang kedua, selanjutnya Tuhan Yesus meneruskan, untuk itulah aku lahir dan aku datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Ya terkasih, Tuhan Yesus datang di bumi untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Ya terkasih, kami ingatkan siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus adalah Allah Bapa yang menjadi manusia. Ya terkasih, kami ingatkan dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia.
pada ayat 14 nih ya, bab 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita dengan kasih karunia. Firman itu yang adalah Allah menjadi manusia, tinggal di antara kita dengan kasih karunia. Firman itu yang adalah Allah menjadi manusia, yaitu Yesus yang penuh kasih karunia. Beliau datang untuk menebus dosa kita, memberikan firman-firman-Nya kepada kita untuk kita hidup kudus, untuk kita didamaikan dengan Allah Bapa, supaya kita bisa dikembalikan kepada Allah Bapa, supaya kita bisa hidup bersama dengan Allah Bapa sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Jadi Allah Bapa menjadi Tuhan Yesus. Allah Bapa adalah sumber kebenaran. Jadi Yesus adalah sumber kebenaran. Karena itu beliau mengatakan, akulah kebenaran itu. Akulah saksi kebenaran. Satu-satunya hanya beliau yang berani mengatakan. Tidak ada seorang nabi siapapun yang berani mengatakan itu. Hanya Tuhan Yesus yang berani mengatakan bahwa beliaulah kebenaran. Karena beliau adalah Allah Bapa yang menjadi manusia. Karena beliau adalah sumber kebenaran. Karena itu beliau yang mengatakan, akulah kebenaran. Karena beliau adalah Allah yang menjadi manusia, Allah sumber kebenaran. Selain sebagai sumber kasih, sumber keadilan, sumber kekudusan. Karena itu beliau di hadapan Pilatus mengatakan, berani bersaksi, akulah sumber kebenaran. Aku bersaksi datang di bumi ini untuk menyatakan sebagai sumber kebenaran. Itu dikatakan di hadapan Pilatus. Yang ketiganya, beliau mengatakan kepada Pilatus juga sangat indah yang dikatakan. Apa yang dikatakan kepada Pilatus? Ini yang dikatakannya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, ia akan mendengarkan suaraku. Saya ulang ya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, ia akan mendengarkan suaraku. Sekali lagi, setiap orangnya yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Ia berasal dari kebenaran karena percaya pada Tuhan Yesus, karena milik Tuhan Yesus, karena diberi anugerah oleh Allah Bapa. Ia ingat apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 44.
yang dipertegas dalam Yohanes 6 ayat 65, tidak seorang pun dapat datang kepada aku kalau Allah Bapa tidak menariknya, memberikannya kepada aku. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku kalau Allah Bapa tidak mengaruniakannya mereka kepadaku. Jadi Mia mendapat anugerah dari Allah Bapa. Jadi Mia salah satu dari siapapun yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendengarkan suaranya. Dan mereka yang mendengarkan suara Tuhan Yesus akan dibimbingnya, tidak akan hilang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, mereka yang diberikan Bapa kepadaku, satu pun tidak akan ada yang hilang. Mereka akan kuberikan hidup yang kekal. Tidak ada satupun mereka yang akan binasa. Tidak akan ada satupun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Nya terkasih dapat melihat itu di dalam Yohanes 10 ayat 28. Jadi Mia, siapapun yang berasal dari kebenaran, artinya berasal dari Allah Bapa, sumber kebenaran, pencipta jagat raya ini, akan mendengarkan suaraku. Dan Mia sangat berbahagia mendapatkan anugerah yang luar biasa itu. Mia sangat beruntung, sangat berbahagia mendapatkan anugerah dari Allah Bapa Mia. Mia terkasih. Setelah Mia mendapatkan informasi ini, memahami bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Yesus adalah Allah, sumber kebenaran, bahwa Yesus adalah memberikan kehidupan kekal kepada kita, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal, yang memberikan kita kepada kehidupan kekal, yang semuanya kita terima dari Allah Bapa. Apa jawaban kita ya? Jawaban kita adalah hanya memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, totalnya beserta seluruh keluarga kita, seluruh kehidupan kita, totalnya kita persembahkan untuk memuliakan Beliau. Seluruh roh, jiwa, raga kita, seluruh pikiran-pikiran kita, seluruh akal budi kita, selama kita hidup, kita persembahkan untuk memuliakan Beliau. Keinginan-keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup harus total kita tinggalkan. Jangan sampai itu mengganggu pikiran kita. Jangan sampai kita menjadi garang.
Jangan sampai tawar garam itu, Mia. Terang kita harus bercahaya di depan semua orang, membawa semua orang, mengajak semua orang memuliakan Allah Bapa dengan segenap hati kita. Tekun ya setiap hari menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita sehari-hari, memuliakan Beliau setiap hari, memuliakan Beliau dengan segenap roh, jiwa, akal, budi kita, mengasihi Beliau dengan segenap roh, jiwa, akal, budi kita, dan mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan agama, status sosial, ras, suku, bangsa. Selalu hidup kita memegang erat apa yang Tuhan Yesus sabdakan di dalam khotbah di bukit itu. Selalu hidup di dalam kesucian, selalu hidup membawa damai, selalu hidup membawa murah hati, selalu hidup membawa kebenaran. Itulah yang harus kita lakukan. Dan terkasih, kita akan dimusuhi oleh roh-roh jahat, tapi tidak usah khawatir. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Beliau selalu membentengi kita dari serangan-serangan roh jahat. Selalu roh jahat akan mengganggu kita, tapi tidak usah khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau dia datang kita tangkal dengan nama Tuhan Yesus, mereka pasti selalu mundur. Itulah yang kami sampaikan kepada informasi dialog pembicaraan Tuhan Yesus dengan Raja Pilatus. Semoga apa yang kami bawakan ini, informasi ini berguna bagi kita seluruhnya. Kita lebih paham, kita lebih mengasihi Tuhan Yesus, menyerahkan diri kita sepenuhnya, memuliakan Tuhan Yesus sepenuhnya, meletakkan Tuhan Yesus sepenuhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sekali lagi kita haturkan kitung pujian syukur kepada Yehova, Allah pencipta jagat raya ini. Beliaulah pencipta jagat raya ini. Mari kita haturkan kitung pujian sembah kepada Beliau. Mari
Puyungnya Gideon Batu garam Jama Ialah Yehova Allah Davidku. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Dialah Yehova yang Maha Kuasa. Dialah Yehova Allah Davidku. Pujilah Yehova, hai segala bangsa. Pujilah, puji Yehova. Karena besar kemurahannya, kebenaran Allah kekal selamanya. Pujilah, pujilah Yehova, hai segala bangsa. Pujilah, puji Yehova. Membawa berita sejahtera, membawa berita sejahtera, membawa berita sejahtera bagi seluruh umatnya. Ya
kemurahannya, kebenaran Allah kekal selamanya. Pujilah Yehova, hai segala bangsa. Pujilah, puji Yehova, membawa berita sejahtera, membawa berita sejahtera, membawa berita sejahtera, membawa berita bagi seluruh umatnya yang dikasihinya. Anugerah-Mu Bapa, sembah sujud kami beserta seluruh anak-anak kami kepada-Mu. Beserta istri kami beserta Elisabeth dan Dina Levi yang telah Bapa panggil. Perkenankan mereka memuliakan-Mu di surga Bapa, dalam persekutuan orang kudus-Mu, memuliakan-Mu di kerajaan-Mu di surga Bapa. Mohon bimbingan-Mu bagi kami yang masih ada di bumi Bapa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur, terima kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas bimbingan-Mu Bapa. Syukur yang tak terhingga aku. Perkenankan kami serahkan roh jiwa raga kami beserta seluruh anak-anak kami Bapa. Perkenankan kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu untuk hidup kami beserta seluruh anak-anak kami. Dan perkenankan istri kami Maria Agustina Surtini dan anak kami Elizabeth Andina Levi beserta seluruh orang tua kami, paman kami, mentua kami, kakek nenek kami, saudara kami, dalam Bapa dan seluruh orang kudus-Mu Bapa, berkenan menerimanya dalam kerajaan Bapa di surga. Syukur, terima kasih Bapa atas berkenan. Amin.